Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di toko batu ini Ye Chen memilih batu yang berisi harta dan membelinya dengan harga murah lalu harta itu dijual dengan harga mahal. Hasil berbisnis batu antara Ye Chen, Tai Yi dan Wu Sanpao pun menghasilkan uang banyak. Pergi ke toko selanjutnya, Ye Chen melihat batu yang sangat murah tidak ada yang meliriknya sama sekali, tetapi Ye Chen melihat batu itu dengan mata roda abadi, dan di dalam batu itu terdapat darah naga yang merupakan harta yang luar biasa. Ye Chen pun pulang ke tempat penginapan. Seketika ada suara terdengar, "Teman kecil, apakah kamu di sana?" Sebuah suara datang dari luar. Siapa? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya, dan dia bisa dengan jelas melihat seseorang berdiri di luar melalui pintu cahaya. Ya, tidak bisa membantu tetapi Ye Chen menghela nafas ringan, bukankah itu yang menjadi ketua pelelangan acara perjudian batu? Terkejut di dalam hatinya, Ye Chen melambai untuk membuka gerbang. Ketua pelelangan itu berjalan perlahan, melirik Wu Sanpao dan orang asli Tai Yi sambil tersenyum, dan akhirnya jatuh pada Ye Chen. Ketua pelelangan berkata, "Bisakah Anda ikut kami?" Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. "Baiklah, ayo pergi. Pimpin jalan." Wu Sanpao dan Tai Yi siap pergi mereka dan hendak mengambil langkah. Tetua pelanggan berkata, "Maaf, pemimpin kota hanya ingin mengundang teman kecil ini." Tetua pelelangan itu tersenyum sedikit. Wu Sanpao dan Tai Yi pun terlihat muram. "Jangan khawatir tentang dua orang ini." Ye Chen mengabaikan keduanya secara langsung, lalu berbalik dan berjalan keluar dari tempat penginapan. Jadi, di bawah kepemimpinan tetua pelelangan, Ye Chen datang ke rumah paling megah di kota kuno Tianlong. Ini sangat mewah. Mata Ye Chen bersinar, dan melihat ke kiri dan ke kanan seperti roti tanah liat yang belum pernah melihat dunia. Tidak heran Ye Chen terlihat kagum, terutama karena kota utama kota kuno Tianlong ini terlalu aneh, penuh dengan bunga dan rumput liar aneh di mana-mana, dan Ye Chen dengan jelas melihat beberapa tanaman. Selain itu, samar-samar juga bisa mendengar suara gemericik air yang mengalir, menatap dengan hati-hati, tetapi tempat ini yang bertahan dengan aura yang kaya. Yang paling mengejutkan Ye Chen adalah bahwa rumah utama kota ditutupi dengan formasi rahasia di mana-mana, menunjukkan suasana yang menyayat hati. Jika ada yang masuk tanpa izin ke rumah kota, kebanyakan dari mereka akan berakhir mati dalam formasi. "Senior, mengapa kamu ingin melihatku?" Ye Chen kembali menatap tetua pelelangan yang berjalan ke depan. "Entahlah." Tetua pelelangan tersenyum sedikit. Ye Chen menyapa sesuka hati, dan terus mengikuti tetua pelelangan. Segera, mereka sampai di hutan bunga persik dan berhenti di depan loteng kecil yang tersembunyi jauh di dalam hutan bunga persik. "Teman kecil, pemimpin kota Tianlong ada di dalam." Tetua pelelangan itu tersenyum lembut pada Ye Chen dan berbalik. "Terima kasih, senior." Ye Chen membungkukkan tangannya dan melirik rumah kecil dengan rasa ingin tahu sebelum dia masuk. Baru saja melangkah keluar, itu adalah Shen Hua yang indah terbang, dan seperti yang diharapkan Ye Chen, bangunan kecil ini juga merupakan alam mandiri, dan ruangnya tidak kecil. Ini seperti taman kecil. Kota kuno Tianlong, itu tidak sederhana. Ye Chen bergumam, dan berjalan ke arahnya. Lagi pula, di tengah danau kecil yang berkilauan, dia melihat seseorang berdiri di jantung danau. Wanita, seorang wanita. Ye Chen langsung membeku saat melihatnya.
Ye Chen selalu berpikir bahwa pemimpin kota Tianlong adalah orang tua yang dihormati, setidaknya mirip dengan Chu Changzong dari keluarga Tianzong. Siapa sangka itu adalah seorang wanita, dan kecantikan yang tiada taranya. Teman kecil, kemarilah. Saat Ye Chen terkejut, suara indah seperti suara alami datang dari rumah kecil. Ye Chen buru-buru menginjak air danau, berharap bisa memanfaatkan permukaan danau dan melompat ke paviliun jantung danau. Tentu saja, Ye Chen baru saja menyentuh danau, dan seluruh danau dipenuhi dengan lautan yang ganas. Tanpa diduga, Ye Chen tenggelam di tempat. Apalagi ini bukan akhir, suara benturan rantai besi dan suara benturan rantai besi terdengar hati-hati. Itu adalah rantai yang ditenun oleh air yang menjerat tangan dan kaki Ye Chen di tempat dan memenjarakannya. Ada beberapa arti. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak. Namun, yang mengejutkannya, rantai air tidak hanya memenjarakannya, tetapi juga memiliki kekuatan aneh yang menyedot kekuatan spiritualnya. Dalam waktu kurang dari 3 detik, seluruh kekuatan spiritualnya terkuras habis. Sebagian besar. Apa ini? Ye Chen berjuang keras, mencari bantuan dari pemimpin kota Tianlong itu, tetapi menemukan bahwa bagian depan penuh kabut dan kabut, menutupi penglihatannya. Ye Chen seperti dimasukkan ke dalam dunia berkabut. Apa-apaan ini? Ye Chen memarahi, tetapi tidak mendengar jawaban. Terlebih lagi, ada bagian belakang hatinya. Setelah kekuatan spiritualnya dievakuasi, bahkan energi dan darahnya dengan cepat ditelan. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba berubah warna. Gadis gila ini mencoba membunuhku. Setelah mengetahui hal ini, Ye Chen menggunakan mata roda abadi, dan langkah besar mata roda abadi muncul dengan cepat. Oke, Ye Chen bergumam, matanya menatap dunia putih di depannya sejenak, ini adalah jurus ilusi. Begitulah, Ye Chen mencibir, mata kirinya sedikit tertutup. Setelah sedetik, mata kirinya tiba-tiba terbuka, dan Ye Chen berbisik, hancurkan ilusi. Segera, dunia di depannya berubah drastis, dunia putih berkabut menghilang, dan tubuhnya tidak dikunci oleh rantai itu, dan bahkan Ye Chen tidak berada di danau sama sekali, tetapi di hutan persik. Ini ilusi yang kuat. Wajah Ye Chen pucat, dan ada keterkejutan di matanya, karena barusan, Ye Chen benar-benar merasa bahwa esensinya akan ditelan sampai mati. Kamu benar-benar bisa memecahkan ilusi. Saat Ye Chen tersentak, suara wanita yang menyenangkan dan menyenangkan datang. Mendengar ini, Ye Chen buru-buru melihat sekeliling dan melihat seorang wanita dengan gaun peri putih tidak jauh. Dia sedang menyirami pohon persik saat ini. Itu indah. Ye Chen bergumam sambil melihatnya. Dia seperti peri yang hidup di dunia selama 9 hari. Dia tidak ternoda oleh debu dunia, dia memiliki penampilan yang tiada taranya, dan dia dikelilingi oleh dewi cantik. Tanpa sadar, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan. Meskipun Ye Chen juga pemalu, Ye Chen tahu bahwa Ye Chen tidak bisa melarikan diri, karena kekuatan wanita pemimpin dari kota Tianlong itu tidak akan pernah berada di bawah leluhur Tianzong kekuatannya. Jika orang sekuat itu ingin membunuhnya, Ye Chen tidak akan pernah selamat. Salam senior. Ye Chen menghentikan tubuhnya setengah kaki dari wanita berbaju putih dan memberi hormat dengan hormat. Wanita pemimpin kota Tianlong berkata, kamu di tahap spiritual bisa memecahkan ilusi. Kau adalah yang pertama, dan mungkin satu-satunya memecahkan ilusiku. Wanita berbaju putih tidak bangun,
masih memegang ketel untuk menyirami pohon persik. Ye Chen tidak bisa menahan menggaruk kepalanya dan menyeringai, "Aku tidak tahu senior itu memanggilku ke sini untuk apa." Sampai sekarang, wanita berbaju putih meletakkan ketel, dan menunjukkan penampilannya yang tiada taraf, dan Ye Chen menatapnya sebentar. "Anak kecil, bisakah kamu melihat isi batu melalui batu-batu itu?" Wanita berbaju putih memandang Ye Chen sambil tersenyum, dan suaranya masih sangat menyenangkan, dan kata-katanya penuh dengan makna yang dalam. "Batu? Batu apa?" Meskipun Ye Chen tahu apa yang dimaksud wanita kulit putih itu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berpura-pura bodoh. Wanita pemimpin kota Tianlong berkata, "Kamu membeli hartaku di kota batu kota kuno Tianlong dan menghasilkan banyak uang." Wanita berbaju putih tidak marah karena kebodohan Ye Chen, tetapi menatap Ye Chen dengan penuh minat. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan terbatuk, "Sebenarnya, saya tidak menghasilkan banyak." Wanita berbaju putih tersenyum sedikit, melangkah maju sedikit, dan pipi yang indah hampir menyentuh wajah Ye Chen, dan mata indah seperti air berkedip, "Kalau begitu, bisakah kamu melihat melalui batu-batu itu?" Ye Chen. "Lalu, bisakah kamu melihat melalui batu-batu itu?" Ye Chen. Pernyataan ini seperti penuh sihir, dan gema tak terbatas di benak Ye Chen membuatnya mengerutkan kening dengan tajam. Ye Chen, yang dapat menamainya dengan nama seperti ini, Ye Chen memiliki alasan untuk percaya bahwa Tuan Kota Tianlong di depannya adalah seorang Taois yang mendalam, dan dia lebih yakin bahwa kekuatannya tidak berada di bawah leluhur Tianzong. Ye Chen ketakutan, kenapa identitasnya diketahui. Wanita pemimpin kota Tianlong berkata, "Jangan takut, aku tidak akan memberitahukan identitasmu." Sepertinya dia tahu kejutan di hati Ye Chen, dan wanita kulit putih itu mengangkat bahu. Ye Chen terdiam, tapi ada cahaya yang tidak pasti di matanya. "Namun, aku benar-benar heran. Kamu sudah mati, bagaimana kamu masih hidup benar-benar luar biasa." Melihat keheningan Ye Chen, wanita berbaju putih itu berkata dengan tenang. Ye Chen berkata, "Senior memanggilku, ingin bertanya padaku bagaimana aku masih hidup." "Tentu saja tidak." Wanita berbaju putih meregangkan pinggang malas, sosoknya yang indah sempurna, tapi itu benar-benar cantik di dunia nyata. Setelah pinggang malas terentang, dia menatap Ye Chen sambil tersenyum lagi, "Sebenarnya, aku mengundangmu ke sini dan aku memiliki sesuatu untuk meminta bantuan padamu." Ye Chen berkata, "Membantu apa senior? Aku ingin kamu membantuku melihat batu." Wanita berbaju putih akhirnya menyatakan tujuannya mengundang Ye Chen. Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan menghilang ke hutan bunga persik seketika, dan kemudian Ye Chen menghilang. Ye Chen hanya merasakan silau di matanya. Ye Chen muncul di istana bawah tanah yang besar. Di matanya, Ye Chen melihat altar yang luar biasa besar dengan diameter beberapa ratus kaki. 9 pilar batu didirikan di sekitar altar. Pilar-pilar batu dihubungkan oleh rantai rune, yang menguraikan susunan besar. Adapun altar, Ye Chen melihat sebuah batu, "Oh tidak, itu pasti batu. Batu itu memang tidak sebesar itu. Nah, itu dia." Sedikit berhenti, wanita berbaju putih berbisik, "Bisakah kamu melihat apa yang ada di dalamnya?" Senior tidak memotong batu secara langsung. Ye Chen memandang wanita berbaju putih itu dengan bingung. Wanita pemimpin kota Tianlong berkata, "Jika aku berani memotong, aku tidak perlu meminta bantuanmu." "Tidak berani memotongnya." Wanita berbaju putih menjawab,
membuat Ye Chen semakin bingung, dan melirik batu besar itu. Dia menatap ragu-ragu pada wanita berbaju putih dan bertanya, bisakah ada sesuatu yang mengerikan di dalam? Saya tidak yakin, kata wanita berbaju putih perlahan, Anda harus melihat bahwa batu ini disegel dengan metode matriks, dan alasan mengapa itu disegel adalah karena aku merasakan jantung berdebar samar dari batu ini, saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya, dan karena ambiguitas yang tidak diketahui inilah aku diminta untuk menyegelnya. Jika ada monster di dalamnya, itu bukan sesuatu yang bisa kita tandingi. Ini sangat jahat. Ye Chen tertegun. Jadi, tolong bantu saya melihat apa yang ada di dalamnya. Wanita berbaju putih itu menatap Ye Chen. Bukan tidak mungkin membantu senior, kata Ye Chen, tidak lupa melirik, tapi aku tidak bisa melihatnya tanpa alasan. Melihat Ye Chen begitu, wanita kulit putih itu cemberut dan tersenyum, mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen segera menarik kembali pandangannya, dan mengambil tas penyimpanan, lalu tidak lupa melirik ke dalam. Aku adalah gadis yang baik. Penampilan ini membuat jantung Ye Chen tiba-tiba melonjak, karena ada 5 juta batu roh di tas penyimpanan itu. Jumlah yang sangat besar ini benar-benar di luar dugaannya. Keberanian. Apakah kamu bisa melihat batunya sekarang? Wanita berbaju putih tersenyum pada Ye Chen. Ye Chen berakta, tentu saja, tapi bisakah senior menjawab beberapa pertanyaan untukku dulu? Tapi tidak ada salahnya untuk bertanya, silahkan. Apa asal-usul 100.000 gunung itu? Ye Chen memandang wanita berbaju putih dengan ekspresi penasaran. Itu medan perang kuno. Melihat tatapan penasaran Ye Chen, wanita berbaju putih itu berkata perlahan, tetapi dia tidak sengaja menyembunyikan apapun, dan alasan mengapa batu itu menyembunyikan harta, kurasa, seharusnya karena hal-hal yang tersebar oleh mereka yang meninggal selama perang telah bergabung dengan batu-batu itu setelah bertahun-tahun perubahan. Saya mendengar orang mengatakan bahwa sebagian besar orang yang masuk ke gunung itu tidak bisa keluar, tetapi mengapa Anda bisa mengangkut batu-batu itu dari gunung ke kota kuno Tianlong? Ye Chen menanyakan keraguannya lagi. Ini rahasia, tidak bisa dikatakan. Kali ini, wanita berbaju putih pemimpin kota Tianlong menggelengkan kepalanya dengan sangat misterius. Melihat ini, Ye Chen tidak setuju dan terus bertanya, mengapa 100.000 gunung begitu jahat? Tentu saja, wanita berbaju putih terkekeh dan berkata, karena ini adalah medan perang kuno, pasti ada terlalu banyak orang kuat yang terkubur. Darah dan tulang mereka telah sepenuhnya terjalin dengan 100.000 gunung melalui perubahan. Bersama-sama, mereka semua adalah makhluk ajaib dalam hidup mereka. Bahkan jika mereka mati, mati lemas, pembunuhan, kebencian, dan kebencian masih ada di 100.000 pegunungan. Justru karena inilah mereka yang dibudidayakan sebagai lemah tidak bisa lebih dekat, bukan itu yang bisa mereka tolak. Jika Anda tidak hati-hati, itu akan mati, dan aku tidak berani membahasnya dengan mudah. Lalu mengapa orang hebat seperti Anda tidak bisa membelah batu itu? Ye Chen memandang wanita itu dengan ragu, wanita pemimpin kota Tianlong berkata, tetapi saya tidak dapat melihat batu itu, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menghalanginya. Yang kuat bangga, dan yang lemah tidak diizinkan untuk melihat batu itu. Mereka yang dimakamkan sangat kuat selama hidup mereka. Bahkan jika mereka mati, kesombongan itu masih ada, dan harga diri mereka begitu saja, membunuh, terintegrasi ke dalam batu, yang lemah tidak diizinkan untuk mengintip.
Jadi begitu, Ye Chen bergumam. Sekarang, bisakah kamu membantuku melihat batu-batu itu? Melihat Ye Chen mengerutkan kening, wanita berbaju putih itu tersenyum lembut. Saya akan mencobanya. Ye Chen mengangguk, dan perlahan berjalan menuju batu besar. Ye Chen tidak segera membuka mata roda abadi, melainkan tetap mengelilingi batu besar, dan kadang-kadang mengulurkan jarinya untuk menyerang. Setelah berbalik beberapa kali, alis Ye Chen mengerutkan kening lagi, dan ada mata cerah dan gelap berkedip. Ye Chen menemukan bahwa batu besar ini memang bukan aneh biasa. Ini jelas mirip dengan batu biasa, tetapi memiliki kecemerlangan samar di permukaan, dan tetap ada. Selain itu, ia juga menemukan ada beberapa titik di permukaan batu yang masih lembab. Ketika Ye Chen melihat dengan percaya diri, Ye Chen menemukan bahwa itu adalah darah. Bukankah benar-benar ada iblis di dalamnya? Sangat aneh, tidak heran jika orang sekuat pemimpin kota Tianlong tidak berani membelahnya. Lihat misteri apa yang kamu miliki. Setelah beberapa gumaman, Ye Chen berhenti pada jarak 10 kaki dari batu. Kemudian Ye Chen berdiri sedikit, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan menutup mata kirinya. Mata roda abadi, buka. Saat berikutnya, dengan bisikan ringan di hatinya, mata roda abadi tiba-tiba terbuka dan tertutup, berpegangan pada batu besar. Tiba-tiba, pupilnya menyusut seukuran ujung jarum, sorot matanya ketakutan, dan wajahnya memucat pada saat bersamaan. Wow! Dalam waktu kurang dari 1 detik sebelum dan sesudah, Ye Chen berteriak dan menjatuhkan dirinya ke tanah dengan setengah lutut. Segera, semburan darah menyembur keluar, dan cahaya mata roda abadi langsung meredup hingga ekstrim. Kemudian, darah hitam mengalir di matanya, yang utama adalah pikirannya, berdengung, tengkorak itu akan terbelah. Melihat ini, wanita berbaju putih melangkah ke sisi Ye Chen. Mengapa demikian? Wanita berbaju putih menunjuk ke arah Ye Chen dan membantu Ye Chen menenangkan pikirannya yang gelisah. Karena bantuannya, napas terengah-engah Ye Chen berangsur-angsur stabil, tetapi Ye Chen masih melihat ke batu dengan ekspresi ketakutan. Apa yang kamu lihat? Wanita pemimpin kota Tianlong menatap Ye Chen dengan tatapan bingung.